berapa yang akan siap untuk di hari yang akan diadakan tersebut. Kemudian kita juga membuat sebuah kegiatan, mudah-mudahan bisa menjadi pilihan bagi sekolah untuk melihat kemampuan peserta didik, khususnya bagaimana cara didik membuat film pendek dan seterusnya. Teknis kegiatannya kita mau bahas hari ini dan bagaimana cara pendaftarannya juga kita mau bahas hari ini, dan mari kita simak nanti penjelasan dari panitia. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mari kita dukung diri kita untuk mengikuti event luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sambutannya Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Parepare. Jadi selanjutnya adalah pemaparan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan latih tanding ini langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Dipa Makassar. Kepada Bapak Komang Aryasa, waktu dan tempat, tapi Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 8, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, beserta seluruh peserta atau calon peserta kegiatan latih tanding Ghost to School Universitas Dipa Makassar yang hadir pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sedikit share materinya terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaan lomba, lalu kemudian apa yang teman-teman lakukan di daerah dan lain sebagainya. Apakah slide ini bisa tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Tampil ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kegiatan latih tanding ini sebenarnya adalah kegiatan rutin kami ya, Universitas Dipa Makassar, yang kemudian tahun ini akan melaksanakan kegiatan latih tanding se-Sulawesi Selatan ya, SMA dan SMK di 12 cabang dinas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan latih tanding ini sebenarnya adalah kegiatan yang kemudian menarik minat bakat dari siswa-siswi kita untuk memicu kegiatan-kegiatan yang lebih positif dari sisi akademik dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini sekali lagi kami akan laksanakan setiap tahun Bapak Ibu sekalian, dan pada tahun ini adalah tahun pertama kita laksanakan di 11 cabang dinas, mohon maaf 12 cabang dinas, yang kemudian kami sudah audiensi dengan Pak Kepala Cabang Dinas, Bapak Kadis, dan beliau menyambut baik kegiatan ini yang kemudian dapat dukungan dari 12 cabang dinas yang ada di daerah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sedikit memberikan gambaran umum terkait dengan latih tanding ya, yang akan kita laksanakan pada bulan ini. Kemudian yang kedua akan ada penyampaian teknis terkait dengan TOR masing-masing kegiatan atau jenis cabang lomba yang akan diperlombakan dalam kegiatan latih tanding ini. Kemudian yang ketiga itu bagaimana teman-teman peserta sekalian mendaftar sebagai peserta, apa yang harus diupload, dokumen apa yang harus dipersiapkan, nanti akan dijelaskan secara detail juga oleh tim panitia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan lomba, yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kepala Cabang Dinas, bahwa untuk cabang dinas 8 yang menjadi host atau tempat pelaksanaan lomba itu adalah SMA Negeri 4 Parepare, yang kemudian sekolah-sekolah yang berada di wilayah cabang dinas 8 ini kemudian akan
bertanding, memaparkan, mempresentasikan karya siswanya di host dalam hal ini adalah SMA Negeri 4 Parepare. Kemudian bagaimana mekanisme penilaian terkait dengan 4 jenis cabang lomba yang kemudian nanti kita akan lombakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa jenis cabang lomba yang kita akan lombakan dalam kegiatan ini itu ada 4 ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Cabang Dinas. Yang pertama itu adalah terkait dengan kreatif poster, yang kemudian di poster ini pun juga nanti kita akan sampaikan secara detail apa yang harus dilakukan. Ini berkaitan dengan literasi digital, yang kemudian siswa-siswi kita akan membuat dalam bentuk poster, nanti tornya akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah kreatif fotografi, kemudian yang ketiga adalah kreatif essay, kemudian yang keempat itu adalah kreatif movie atau short movie, yang kemudian nanti peserta yang akan meng-create kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tor dari masing-masing cabang lomba ini itu Bapak Ibu dan peserta atau calon peserta itu dapat mengunduh di laman yang sudah kami sediakan di kompetisi.undipa.ac.id. Jadi di 4 cabang lomba ini sudah lengkap tornya, termasuk sebenarnya bagaimana mekanisme apa yang harus dilakukan dan segala macam itu lengkap sudah kami siapkan di alamat website yang sudah kami sertakan dalam slide ini. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, bahwa mekanisme lomba ini itu ada 2 Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini. Yang pertama itu adalah babak penyisihan. Nah, yang kedua adalah babak final. Babak penyisihan ini itu kami lakukan di 12 cabang dinas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Termasuk di wilayah Bapak Ibu sekalian hari ini yang hadir, itu adalah wilayah 8. Mulai dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12, itu kami laksanakan secara serentak di tanggal 19 Desember 2022 ini. Nah, mekanismenya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa setiap sekolah itu nantinya dapat mendaftar lebih dari 1 pada setiap jenis cabang lomba atau setiap jenis latih tanding yang disiapkan. Jadi misalkan sekolah SMA 4 Parepare mendaftar 2 kelompok untuk jenis poster misalkan, atau jenis movie misalkan, itu boleh Bapak Ibu sekalian. Kami tidak membatasi jumlah peserta yang bisa ikut bertanding dalam kegiatan ini. Kemudian lomba dapat diajukan per kelompok maksimal 3 orang atau lebih boleh, ya, atau juga diajukan secara mandiri atau secara pribadi. Nanti di tornya akan dijelaskan secara detail cabang lomba mana saja yang bisa berkelompok dan cabang lomba mana saja yang harus sifatnya mandiri. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap peserta harus melakukan registrasi pada link website yang kami siapkan. Itu melalui kompetisi.undipa.ac.id/daftar. Nah, Bapak Ibu sekarang pun juga bisa mengakses website ini, yang kemudian Bapak Ibu akan mendapat informasi lebih awal terkait dengan mekanisme pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah peserta harus mengupload dokumen sesuai dengan jenis latih tanding yang diikuti. Mekanisme bagaimana cara mengupload dokumen nanti akan dijelaskan oleh tim kami atau panitia kami terkait dengan aplikasi website yang sudah kami rancang ini. Kemudian yang terakhir adalah peserta wajib mempresentasikan, ya, wajib mempresentasikan hasil karyanya yang sudah diupload tadi pada sekolah host yang ditunjuk di masing-masing cabang dinas. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 4 Parepare. Jadi seluruh peserta dari Kabupaten Baru,
Kabupaten Pindrang, dan Parepare itu pelaksanaan lombanya di tanggal 19 itu akan berkumpul di SMA Negeri 4 Parepare. Yang kemudian nanti siswa yang sudah mendaftar akan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat atau telah diupload di website kami. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa ya penilaian lomba di babak penyisihan ini itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah penilaian ketika peserta sudah mengupload dokumen dari 4 cabang lomba tadi. Itu kemudian kami tim kami sudah menunjuk sedemikian banyak juri gitu ya di masing-masing cabang lomba ini, itu sudah bisa menilai dari dokumen yang peserta masukkan ke dalam website kami. Kemudian yang kedua, penilaian yang kedua adalah terhadap perform presentasi yang dilakukan oleh peserta di masing-masing cabang lomba yang kemudian akan dilaksanakan di host atau di sekolah host. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 4 tanggal 19 Desember yang akan datang. Jadi peserta tidak hanya mengupload saja dokumennya atau hasil karyanya, tetapi harus mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat oleh masing-masing peserta. Ini penilaian pada saat teman-teman sekalian mengikuti di babak penyisihan di masing-masing cabang dinas yang kami sudah tetapkan. Mengenai kriteria apa saja yang dinilai di masing-masing cabang lomba itu, kemudian nanti kami akan jelaskan di TOR masing-masing cabang lomba, baik itu poster, baik itu short movie maupun cabang-cabang yang lain. Nah, yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa lomba ini ada dua kegiatan. Satu adalah lomba di babak penyisihan, itu dilakukan di masing-masing cabang dinas. Yang kedua adalah lomba kami akan laksanakan juga pada tanggal 5 Februari di Kota Makassar, tepatnya di kampus kami, di Undipa Makassar. Jadi peserta yang akan lomba di Makassar, dalam hal ini adalah babak final, itu adalah peserta yang menjuarai, dalam hal ini adalah juara 1 di masing-masing cabang lomba dan di masing-masing dinas. Jadi nantinya akan ada 12 kali 4 gitu ya. 12 kali 4 peserta yang kemudian akan mengikuti babak final yang kami akan laksanakan pada bulan Februari, tepatnya tanggal 5 Februari di Kota Makassar. Dalam hal ini ada di Universitas Dipa Makassar. Nah, juga kemudian mekanisme penilaian di babak final ini itu sama dengan penilaian yang dilakukan di masing-masing cabang lomba yang kami lakukan di babak penyisihan, ya, dan itu tertuang juga pada TOR yang kami sudah sertakan di website yang kemudian Bapak Ibu bisa mendownload ya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami pun juga akan mengumumkan Bapak Ibu sekalian bahwa akan ada juara terfavorit dari seluruh peserta, ya, dari seluruh peserta yang telah mengupload dokumen terkait dengan 4 jenis cabang lomba itu, yang dimana juara terfavorit ini adalah mereka yang memiliki jumlah like, ya, jumlah yang menyukai dari karya Bapak Ibu itu adalah jumlah yang terbanyak. Nanti kami akan open sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Jadi kalau pesertanya ada 1.000 misalkan begitu ya, atau ada 100, yang kemudian kami akan share. Jadi dari 100 itu yang mana karya siswa yang banyak mendapatkan respon dari masyarakat, like-nya yang terbanyak, itulah yang akan menjadi juara terfavorit. Tetapi selain itu akan ada juara 1, juara 2, juara 3 di masing-masing cabang lomba
yang kami akan laksanakan di babak final di Kota Makassar. Saya kira itu pengantar dari saya terkait dengan gambaran umum dari pelaksanaan cabang lomba ini di 11 atau 12 cabang dinas yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian untuk detail bagaimana mekanisme pendaftaran, kemudian bagaimana teman-teman bisa mengupload dokumen terkait dengan kegiatan ini, itu kemudian nanti akan saya berikan kesempatan kepada Pak Ervan untuk menjelaskan detail mekanisme pendaftaran peserta, mengupload dokumen, dan segala macam. Sekira demikian dari saya, kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan latih tanding ini, kami persilakan dalam sesi diskusi pada hari ini. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ervan. Oke, stop screen. Oke, terima kasih Pak Komang Aryasa telah menyampaikan maksud dan tujuan dari lomba ini. Selanjutnya sebelum kita masuk ke penjelasan tortor masing lomba, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita mendaftar dan mengupload dokumen. Ya, izin share screen. Jadi dokumen itu bisa didapat di website, sudah bisa diakses secara langsung. Alhamdulillah sudah ada beberapa puluh siswa, walaupun belum cukup 2 hari aplikasi ini, sudah ada beberapa puluhan siswa yang sudah melakukan registrasi account untuk selanjutnya mengupload dokumen atau mengupload link publikasi karya yang mereka publikasikan. Intinya adalah website kegiatan ini sifatnya free, jadi tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan. Websitenya bisa diakses di kompetisi.undipa.ac.id. Kemudian ini adalah website secara umum. Jadi ada 2 bagian dalam website, yaitu website mengenai landing page, mengenai informasi tentang lomba ini, tentang kompetisi-kompetisi apa saja yang diadakan, serta dilengkapi di setiap kompetisi ini selain ada penjelasan, dilengkapi dengan masing-masing tor yang rekan-rekan adik-adik bisa download dan jadikan panduan dalam membuat karyanya. Ya. Nanti dijelaskan oleh masing-masing tim penanggung jawab tiap lomba untuk sebentar setelah ini akan disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab lomba. Saya di sini akan menjelaskan tentang lomba itu sendiri, ya tentang website, siklus dari website itu sendiri. Termasuk bila membutuhkan flyer atau surat dukungan dari bukti surat dukungan dari cabang dinas, ini sudah tersedia, tinggal di-download. Untuk mengetahui lokasi kegiatan juga, ya, untuk mengetahui lokasi kegiatan, ini cabang-cabang dinas sudah menunjuk, semua sudah menunjuk sekolah yang untuk menjadi host. Alhamdulillah wilayah 8 dipilih SMA Negeri 8 Parepare. Semua informasi bisa didapat di website. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan registrasi. Jadi saat melakukan registrasi bisa dilakukan sekarang walaupun belum ada karya-karyanya, misalnya masih dalam on progress dan lain-lain, masih dalam buat, masih dalam diskusi, tapi udah mau registrasi, boleh, ya kan? Misalnya seperti ini, silakan registrasi, gunakan email yang aktif, walaupun kami permudah dengan tidak memerlukan konfirmasi ke email Anda untuk memudahkan, tapi email aktif ini dipakai untuk mengirimkan banyak keperluan, nantinya di akhir misalnya keperluan sertifikat peserta dan sertifikat juara, ya kan? Seperti itu. Misalnya saya coba saja email saya ervan.hasmin@undipa.ac.id, misalnya nama lengkap Ervan Hasmin, nomor induk siswa saya sudah lupa 17 tahun yang lalu. Sembarang aja, nomor telepon harap nomor kontak WA yang aktif agar
memudahkan kami melakukan koordinasi. Asal sekolah, misalnya SMA Negeri 1 Undipah, ya kan? Misalnya ya, kabupatennya ini Makassar. Oke. Passwordnya silakan dibuat yang mudah, tapi tidak mudah untuk diretas. Nah, ketika melakukan registrasi, kita akan diarahkan ke halaman login. Jadi tidak dibuat semudah mungkin sehingga kita tidak perlu lagi melakukan konfirmasi email yang masuk ke email. Itu dilewatkan sehingga kita bisa langsung masuk. Ketika sudah registrasi, data-datanya calon peserta, calon peserta itu udah kami rekam. Kemudian sudah bisa lakukan registrasi. Ini email tadi saya yang sudah saya daftar, berhasil registrasi, silakan login. Ya. Itu bisa login. Oke. Setelah login, di sini saya ingin menyampaikan bahwa satu akun itu hanya bisa memilih satu lomba. Jadi satu akun bisa memilih satu lomba. Kenapa seperti itu? Karena nanti pada babak penyisihan persentasenya paralel. Tiap lomba kami persentasenya paralel. Jadi kalau satu orang memilih 2 lomba, mungkin ada kesulitan bagaimana dia membagi waktu saat persentase nanti saat babak penyisihan. Sehingga di dalam sistem dibatasi dari 4 lomba ini, seperti ini akun saya, itu hanya bisa memilih satu lomba. Apakah saya mau ikut lomba esai, daftar, dan lain-lain. Apabila kelompok, tapi kelompok itu punya lomba lain, bisa membuat akun lain. Juga boleh seperti itu. Oke, selanjutnya misalnya ya, saya akan coba jelaskan satu-satu jenis-jenis lombanya. Misalnya lomba esai. Ya, lomba esai nanti di sini ada Pak Andrus yang akan menjelaskan tentang tornya, tapi saya akan menjelaskan tentang isian-isian apa saja yang perlu diisi di kreatif esai. Klik aja kreatif esainya. Nah, cukup singkat, deskripsi singkat mengenai esai yang dibuat. Ya. 10-15 kata cukup. File karyanya dalam bentuk PDF. Ya. Jadi dengan aturan-aturan jenis font dan lain-lain yang akan disampaikan oleh Pak Andrew, file karyanya itu dalam bentuk PDF, misalnya ada 5 lembar dengan sampul, itu dibuat dalam bentuk PDF. Kemudian diupload. Kemudian ada lagi publikasi karya. Jadi untuk esai, karyanya ini dipublikasi di sosial medianya peserta, dalam hal ini Instagram. Ya. Dalam hal ini Instagram, kemudian saat mempublikasi, itu harus menandai official account dari Undipah Makassar. Ini tidak lain untuk agar kami dapat melakukan kontrol untuk pengecekan nantinya saat pengundian juara favorit. Ya kan tadi udah sampaikan like terbanyak, misalnya like terbanyak untuk esai sampai tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.59 itu yang akan kami rekam dan akan umumkan. Seperti itu. Nah, esai ini memungkinkan karyanya akan lebih dari 1 lembar. Semua lembar mesti dipublikasikan di 1 feed dalam 1 postingan. Di IG itu kan memungkinkan, contoh seperti ini ya, di Instagram itu memungkinkan kita memposting 1 kegiatan, 1 feed, itu lebih dari 1 halaman, seperti ini. Ya, jadi misalnya karya esainya ada 5 halaman, itu 5 halamannya diposting dalam 1 feed. Oke ya, seperti itu. Kemudian silakan menfollow akun official Instagramnya agar kami. Kemudian ya tadi karya yang memiliki juara favorit like terbanyak, bukan komen, like ya. Like terbanyak itulah yang menjadi juara favorit. Meskipun
dia tidak menjadi juara 1 di cabang dinas. Jadi juara favorit ini untuk mengukur siapa yang paling favorit di sosial media, begitu. Jadi misalnya dia tidak menjadi, dia hanya juara 3. Juara 3 kan udah ikut ke Makassar ya, nggak main dulu. Tapi dia punya potensi untuk menjadi juara favorit. Apabila sampai tanggal 31 Januari, postingannya, karyanya dipublikasi di Instagram memiliki like terbanyak. Seperti itu. Itu untuk karya Isai. Oke. Umumnya sama dengan karya yang lain. Misalnya kita lanjut ke karya kedua, yaitu kreatif poster. Kreatif poster nanti juga disampaikan teknisnya oleh langsung disampaikan oleh Bapak Komang Aryasa untuk poster, tapi secara umum sama. Karya yang dikirim ini agak beda, bukan PDF tapi JPG atau PNG. Ya kan? JPEG atau PNG itu boleh salah satunya. Kemudian karena karya poster ini dalam satu laman saja, berbeda dengan tadi esai yang bisa lebih dari satu halaman karena dalam bentuk satu file, silakan dipublikasi di Instagram masing-masing dan di mention kami, tandai kami agar kami bisa melakukan review. Lalu memfollow akun official kami, dan seperti yang tadi, sampai tanggal 31 Januari, like terbanyak itu akan menjadi juara favorit untuk kategori poster. Seperti itu. Ya, itu seperti itu saja, cukup sederhana. Cuma yang membedakan kreatif poster ini boleh lebih dari 1 orang. Dan nama peserta pertama adalah nama peserta yang melakukan registrasi, tidak bisa diganti. Ya. Jadi yang punya akun bertanggung jawab sebagai peserta pertama. Apabila cuma 1 peserta, silakan tidak perlu diisi nama peserta kedua karena tidak ada tanda wajib di dalamnya. Deskripsi singkat seperti tadi, sekitar 10-15 kata, deskripsikan singkat pada jelas karya Anda apa. Misalnya temanya, sekilas kalian ngambil literasi digital tentang aman bermedia digital atau apa, silakan nanti tornya akan dijelaskan. Sekali lagi, file karyanya JPEG atau PNG, kemudian dipublikasi juga di mention, dan kemudian didaftar. Oke. Nanti kita uji coba salah satu daftar, tapi saya ingin menjelaskan sampai creative movie atau short movie ini yang agak berbeda. Creative short movie itu perbedaannya ada 2. Pertama, tidak memerlukan upload video. Videonya tidak perlu diupload. Ya. Videonya tidak perlu diupload. Pesertanya boleh lebih dari 1, ya. Pesertanya boleh lebih 1, peserta 2 atau 3, deskripsi karyanya. Kemudian perbedaan kedua, publikasinya bukan di Instagram, tapi di YouTube. Ya, Instagram silakan dipublikasi di YouTube. Nanti masalah cara pengambilan menggunakan apa itu nanti jelaskan oleh penanggung jawab lomba ini sendiri setelah sesi penjelasan mengenai website ini selesai. Kemudian publikasi karya silakan diupload sini. Untuk menjadi kriteria juara favorit untuk kategori short movie ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pada deskripsi tolong ditandai channel official Undipa Makassar di @undipamks. Search saja di @undipamks, maka akan kelihatan itu channel official kami. Silakan dideskripsikan karyanya, yang jelas di deskripsi itu ditandai kami agar kami bisa melakukan review di situ. Karena filenya tidak kami terima, silakan kami akan mengecek melalui YouTube. Kemudian karya yang memiliki like terbanyak, bukan view ya, bukan view, tapi like. Mungkin ada pertanyaan apakah dislike mengurangi? Tidak.
Ya kan, jadi kalau 2000-nya like, 1000 dislike itu tidak dihitung dislike ya. Yang dihitung adalah like terbanyak itu berhak menjadi juara terfavorit. Sekali lagi sampai tanggal 31 Januari. Silakan mengumpulkan karyanya, mengupload karyanya di YouTube, dan itu mempostingnya dan menandai kami di deskripsi karyanya di YouTube. Oke, yang terakhir fotografi. Oke. Fotografi ini kurang lebih sama dengan yang lain, cuma karyanya tidak dalam bentuk JPG atau PNG, itu dalam bentuk RAR. Kenapa seperti itu? Nanti disampaikan dalam TOR oleh Bapak Srulsan sebagai penanggung jawab dari kreatif fotografi. Seperti itu. Deskripsi karyanya ditulis saja singkat, 10-15 kata sama seperti yang lain. Publikasi di IG sama seperti tadi poster. Silakan tandai di akun official kami, follow juga, kemudian yang terbanyak like-nya sampai tanggal 31 Januari 2023 akan berhak menjadi juara favorit. Seperti itu. Oke, kami akan coba ya memposting misalnya ini ya, deskripsi karyanya. Nah, ini kebetulan terakhir di fotografi ya. Oke, di fotografi misalnya saya posting gitu, karya ini bercerita tentang pengalaman saya misalnya. Nah, silakan kirim file RAR-nya aja, kirim aja file RAR-nya. Cuma dalam file saya tidak ada file RAR ini. Dalam komputer saya ini. Ya misalnya ya, ini file RAR. Misalnya ini ya Pak. Misalnya saja ya, postingan di Instagramnya ini. Ya, kapan dia bukan Instagram akan terdeteksi oleh sistem bukan di Instagram, ya kan? Misalnya gini ya, misalnya ya, kami daftar lomba. Nah, ini file yang di-upload 21 mega, cukup berat ya. Cukup berat mengupload. Ya. File yang saya pilih tadi terlalu besar kayaknya. Ya kita tunggu aja. Oke. Gagal. Apa gagalnya? Karena terdeteksi linknya bukan link Instagram. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau benar link Instagram, kita carilah size yang rendah-rendah ya. Belum, masih ada. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita tidak bisa memilih lagi lomba tadi karena memang satu lomba, satu akun hanya bisa memilih satu lomba. Tapi bisa diupdate, misalnya file karyanya mau diubah, postingannya mau dirubah, silakan diupdate aja, langsung terupdate. Silakan diisi ulang, diupload ulang, boleh. Ya. Kemudian kalau mau dihapus misalnya, saya bukan kreatif fotografi, saya kreatif esai. Hapus saja seperti ini. Oke. Semua ini bisa dilakukan sampai tanggal 15 Desember. Seperti itu, jadi silakan dilakukan aktivitas registrasi akunnya dan kalau sudah ada karyanya boleh dipublikasi. Nah, kalaupun ternyata lupa password, silakan klik saja link lupa password, itu langsung terkontak ke WhatsApp IT-nya kampus untuk kemudian dilakukan reset. Ya. Seperti itu.
Kira-kira teknis dari lombanya, landing page-nya silakan kunjungi kalau ingin mengetahui secara detail seperti apa. Oh iya, kita masuk ke sesi diskusi. Jangan sampai ada yang bertanya. Sudah bisa melakukan unmute ini. Oke? Kecak-kecak gitu, Pak. Anu, Pak, seperti itu kalau menelpon baru kedengar. Silakan, boleh raise hand atau bisa langsung bertanya. Ada chat yang masuk, Pak. Ada chat yang masuk. Ada chat yang masuk. Untuk tor lomba, Pak, dari pertanyaan ini, tor lombanya ini apa? Tor lombanya bisa di-download di website masing-masing ini. Ya. Ya. Mungkin bisa download, nanti teman-teman yang bertanggung jawab bisa share linknya masing-masing ya. Misalnya ini untuk esai, bisa langsung di-download. Seperti itu, bisa langsung di-download, Pak. Ya. Sorry, tidak ter-share screen ya, maaf. Ya, sorry. Tidak ter-share screen ya. Nah, ini bisa langsung di-download ya. Rekan adik-adik atau Bapak Guru bisa langsung mendownload tor tiap lombanya. Di menu kompetensi silakan masuk. Bisa di-download. Halo. Ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Iya, Pak Jamaluddin. Ya. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Ya. Yang saya tanyakan adalah kalau ada sekolah yang jaringannya tidak bagus, bagaimana cara menguploadnya? Apakah bisa manual, di store atau tidak? Itu yang pertama ya. Saya langsung jawab saja, Pak. Jadi nanti semua kita by system, Pak. Jadi kalau memang ada, kan ini sampai tanggal 15, Pak. Jadi ya, silakan. Kalau ada masalah, cuma mengantisipasi saja. Iya, Pak. Jadi kesalahan ya. Kami mungkin bisa hubungi teknis nanti dibantu informasinya, kan ada kontak WA. Tapi nanti dibantu, Pak, karena kami sekali lagi ini menerima secara daring, tapi nanti kami bantu teknis untuk menguploadannya. Jadi kalaupun nanti ada bantuan di-upload, tetap akunnya akan diberikan kembali ke yang punya akun. Seperti itu. Misalnya sampai kendala teknis sekali, tidak ada jaringan, tapi kan dikontak via WA, nanti kita komunikasi di WA, bagaimana caranya, seperti itu. Begitu, Pak ya? Iya, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Silakan. Apakah masing-masing peserta nanti dikasih jadwal bahwa ini pemotretan, ini poster, ini esai, supaya mereka jelas, ya, terarah, dan seterusnya. Jadi, ya Pak, saya bisa jawab. Tadi saya sudah jelaskan bahwa satu siswa itu mengikuti satu jenis lomba, Pak. Adapun karyanya, silakan karyanya diikuti nanti panduan tornya. Misalnya ada siswa ingin ada siswa mau ikut lomba fotografi, ya kan? Nanti ada panduannya tentang fotografi. Nanti dijelaskan setelah ini. Saya ini membahas teknis mendaftar dan mengupload. Untuk teknis misalnya lomba fotografi seperti apa nanti dijelaskan oleh Pak Srul. Teknis mengenai poster nanti oleh Pak Komang, teknis untuk short movie oleh Pak Hasrif, seperti itu. Pun kalau ada pertanyaan, sesi saat ini berfokus pada cara mendaftar dan cara mengupload dokumennya, seperti itu. Seperti pertanyaan pertama. Tapi kalau pertanyaan kedua mungkin nanti dijawab oleh penanggung jawab tor lomba, Pak ya, Pak Jamaluddin.
Ya, kepada Pak Ibu ya dari SMK 1 Baru. Ibu atau adik mahasiswa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nir AS, siswa dari SMK Negeri 1 Baru. Tabek Pak, pertanyaan saya itu menyangkut tentang lomba esai. Nanti temanya ditentukan oleh pihak pengada lomba atau dari peserta sendiri. Itu Pak. Oke, terima kasih. Temanya sudah ada di TOR, tapi nanti jelasnya dijelaskan oleh Pak Endru setelah saya. Oke ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi saya ini bertanggung jawab pada proses pendaftaran dan penguploadan. Untuk detail lombanya, karyanya nanti dijelaskan oleh masing-masing. Jadi kalau ada pertanyaan dan itu menyangkut jenis-jenis lomba, mohon ditahan, nanti ditanyakan pas saat sesi setelah saya. Terima kasih. Pak dari SMK 9 Pindrang. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ini mengenai mekanisme dari setiap beberapa bagian lomba itu kan mungkin misalnya antusias dari siswa kami untuk berpartisipasi di event ini. Ternyata dalam satu kategori itu ada 3 contoh kecil, misalnya lomba desain poster misalnya. Yang kita support ternyata 1, tapi di lain sisi ada beberapa siswa, saya juga pengen Pak misalnya. Ya boleh Pak. Jadi dia lakukan daftar mandiri. Apakah itu tidak bermasalah atau bagaimana begitu? Enggak apa-apa Pak. Jadi silakan Pak. Apakah misalnya ternyata ada yang mendaftar di luar koordinasi sekolah Pak? Oh begitu, oke siap. Ya enggak ada masalah Pak sebenarnya, karena memang tapi nanti kami infokan apa? Ya ini kan memungkinkan. Jadi memang dengan sistem pendaftaran online ini memungkinkan ada peluang siswa melakukan pendaftaran. Nah, diharapkan ada koordinasi, tapi nanti mungkin kami akan melakukan penyampaian ya. Kita akan melakukan penyampaian publikasi. Kita akan publikasi sekolah ini berapa siswanya yang ikut lomba ini. Untuk meminimalisir adanya miskomunikasi antara siswa dan sekolah itu sendiri. Jangan sampai, mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak Ghazali. Oke siap. Satu lagi Pak, satu lagi. Ya. Ini mengenai short movie mekanismenya. Ya. Itu penguploadannya menggunakan akun YouTube siswa atau sekolah? Boleh Pak, kami tidak batasi itu Pak. Boleh dari rekan-rekan di sekolah saja Pak. Oke siap. Ya. Sangat jelas. Terima kasih informasinya Pak. Siap, tapi untuk masalah teknisnya nanti penanggung jawab lomba short movie yang akan menjelaskan. Saya ini untuk masalah pendaftaran dan yang berhubungan tentang website ya Pak, teknis penguploadan. Untuk detail-detail lomba akan dilanjutkan setelah saya. Sepertinya siap, terima kasih. Kita akan lanjut. Ya. Ada lagi dari SMK 1 Baru? Tabek Pak. Ini nanti peserta terfavorit itu like-nya dari Instagram peserta atau dari penyelenggara lomba? Yang dihitung, Pak. Tidak ada penyelenggara lomba. Kami tidak memposting. Peserta yang memposting, tapi menandai kami agar kami bisa melihat. Oh iya. Ya. Jadi kami tidak memposting ulang apa yang adik-adik sekolah posting misalnya. Kami hanya memantau. Gitu. Jadi lebih cepat mungkin memposting lebih bagus ya. Tapi tentu kami akan memeriksa tanggal postingan. Tanggal postingan jangan sampai postingan yang udah lewat-lewat gitu kan. Postingannya postingan tanggal pendaftaran. Misalnya Anda baru mendaftar, misalnya dari SMK 1 Baru memposting sekarang kan sudah bisa melakukan kampanye kan. Tolong like ke keluarga dan kawan-kawan. Misalnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah kami tidak melakukan reposting. Postingannya Anda yang kami sudah ditandai, itu yang akan kami nilai tanggal 1 Februari, karena ditutup tanggal 31 Januari ya. Penilaian like-nya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan Oke, kita lanjut.
karena saya juga moderator, kita siap Pak Hendru sebagai penanggung jawab tower esai. Pak Hendru, Ya, time siap yours. Pak. Siap Pak. Ya, baik. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Pak Barudin Iskandar yang sudah boleh bergabung bersama-sama kami di sini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, Wakasek yang sudah boleh hadir, dan adik-adik sekalian, terima kasih. Berikut saya akan coba share tour dari lomba esai. Bisa kelihatan? Bagi proses Pak Hendro. Ya, sudah tampil Pak Hendro. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk kepada adik-adik sekalian, lomba esai ini nanti diadakan secara serentak di 12 cabang dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Dan khusus untuk lomba esai, ada tema yang kita ambil, yaitu Youth Movement Against Pandemic. Artinya gerakan pemuda melawan pandemi. Kemudian subtemanya ini adik-adik dapat lihat pada web yang sudah tersedia. Semuanya ada di dalam, yaitu menyangkut ekonomi dan teknologi. Di situ adik-adik diupayakan untuk dapat mengeksplor wawasan adik-adik mengenai ekonomi dan teknologi, khususnya setelah masa pandemi ini. Jadi silakan adik-adik ungkapkan saja lewat esai dan bebas, dan jumlah kata yang diaturkan dalam esai ini adalah 1000 kata. Minimal 1000 kata. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Jadi itu semua merupakan penilaian, dan sudah disampaikan oleh Pak Moderator tadi, Pak Irfan, bahwa sebelum adik-adik melakukan memilih latih tandingnya itu harus diregister dulu. Sesudah register baru kemudian login dan memilih apa yang menjadi minat bakat dari yang adik-adik inginkan untuk mengikuti lomba ini. Kemudian sesudah adik-adik registrasi dan login, nah itu adik-adik harus mengupload semua yang ada dalam menjadi karangan adik-adik sendiri. Yaitu esai itu dalam berapa halaman pun harus diupload semua di laman yang telah tersedia. Dan waktu untuk menguploadnya itu batas sampai tanggal 15. Begitu ya Pak Irfan ya? Tanggal 15 ya? Ya, betul Pak. Ya, tanggal 15 untuk penguploadnya jam 00. Dan sesudah itu nanti pihak kami akan melihat, menilai, dan akan memilih mana yang menjadi juara 1. Dan sesudah itu adik-adik harus perhatikan ketentuan-ketentuan yang menjadi perhatian untuk lomba ini, yaitu merupakan siswa-siswi SMA, SMK yang tersebar di 12 cabang dinas. Kemudian lomba ini bersifat perorangan, dan setiap peserta silakan mengupload karyanya pada laman yang sudah tersedia. Kemudian keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan esai ini merupakan karya asli, bukan plagiat atau belum pernah diterbitkan sebelumnya di dalam kompetisi-kompetisi sejenis. Kemudian selama mengikuti lomba Undip Agustus School, semua peserta wajib menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian format penulisannya
format penulisannya terlampir, yaitu kita menggunakan huruf M Romance dengan ukuran 12. Kemudian tolong untuk dalam lomba esai ini perhatikan agar tidak mengandung sarah dan pornografi, serta diketik dalam huruf kapital. Kemudian melampirkan lembar esainya itu yang original, yang asli, yang sudah di PDF-kan. Kemudian dalam lomba esai ini harus ada daftar pustaka sebagai bentuk referensi dalam menunjang dari penulisan dari adik-adik karya yang adik-adik sampaikan sendiri. Jadi harus ada daftar pustaka. Minimal daftar pustaka itu 10 tahun ke bawah. Jangan di atas 10 tahun. Karena ilmu pengetahuan semakin hari semakin berkembang. Jadi kita harus ambil literatur atau referensi-referensi yang terbaru. Kemudian, penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB dan mengikuti sistematika yang ditetapkan. Nah, saya lanjut saja. Nah, berikut dari kriteria penilaian. Ini mohon menjadi perhatian bagi adik-adik sekalian yang ingin mengikuti lomba esai. Yang pertama adalah kesesuaian tema. Tema yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian gagasan dan argumen yang ada di dalam esai itu. Kemudian penulisan. Tata tulis, kerapian, tata letak jumlah halaman, dan kejelasan ungkapan penggunaan sesuai dengan PUEB. Dan ini bobot semua dari penilaian ini adalah 100. Dan perlu adik-adik perhatikan bahwa inilah tema lain yang akan menjadi patokan dalam pelaksanaan, yaitu pendaftaran pengumpulan karya mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember. Kemudian penilaian karya itu 16 sampai 18. Presentasi karya tanggal 19 Desember. Nah, presentasi karya ini diharapkan adik-adik yang mengikuti lomba ini agar harus hadir pada 12 cabang dinas yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan apa yang adik-adik submit di laman atau di website itu. Jadi adik-adik nanti ada tim juri itu masing-masing sesuai dengan bidangnya. Lomba esai sendiri, fotografi sendiri, kemudian poster sendiri, film sendiri. Jadi masing-masing semua memiliki tim jurinya yang berbeda-beda. Tapi diselenggarakan secara serentak di 12 cabang dinas. Nah, kemudian mengenai lampiran, nah ini ada di dalam laman itu sudah ada contoh untuk cover sebagai lampiran dalam mengikuti lomba esai. Jadi ada dia punya sampul depan dan ditulis di nama dengan NIM-nya, kemudian judul karya, nama sekolah, kota, dan tahun pelaksanaannya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang menjadi inti. Ada lembar originalitas yang karya yang adik-adik harus upload juga. Nah, semuanya bisa dilihat di laman yang telah disiapkan oleh Pak Ervan. Nah, di sini semua harus menggunakan tanda tangan di atas meterai 10.000. Jadi diharapkan dengan lomba esai ini adik-adik dapat meningkatkan kreativitas yang dapat dituangkan di dalam esai ini. Dan saya berharap semua dari seluruh cabang dinas wilayah 8 ini dapat mengikuti lomba ini. Karena lomba ini pertama gratis, yang kedua dapat menggali potensi dari minat para siswa. Demikian dapat saya sampaikan, Pak Ervan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Andrew.
Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal yang kurang jelas atau mungkin perlu ditanyakan, saya persilakan Bapak Ibu terkait dengan TOR dari SI. Mungkin bisa di stop start dulu Pak Andrew. Iya, ya. Ini udah mau. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan esai Bapak Ibu sekalian? Boleh angkat tangannya atau raise hand. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada tadi di kolom ada chat yang dulu, Pak. Ya, ada yang bertanya tadi terkait dengan bertanya di chat ya. Untuk TOR teknisnya Bapak Ibu sekalian itu bisa di-download di website kompetisi.undipa.ac.id. Dan di semua jenis lomba di situ sudah lengkap TOR-nya Bapak Ibu sekalian. Bisa mengunduhnya, termasuk juga dengan mekanisme tadi pendaftaran dan segala macam ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini masukan yang bagus dari Pak Jamaludin. Nantinya kami panitia yang bertanggung jawab di cabang dinas masing-masing akan membuatkan WA group di masing-masing cabang lomba ini. Sehingga komunikasi lebih intens dapat dilakukan di WA group yang kami akan buatkan dan bisa di-share nanti mohon bantuan oleh Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 untuk bisa membagikan link WA group terkait dengan 4 cabang lomba yang kami akan buat. Terima kasih Pak Jamaludin. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan teknis dari cabang lomba esai, saya melangkah ke teknis TOR dari cabang lomba fotografi. Kepada Pak Asrul Syam. Ya Pak. Siap. Pak Asrul Syam, apakah sudah saya? Ya, siap. Oke, silakan Pak Asrul. Ya, saya izin share screen. Ya, masih terdisable. Pas. Hostnya masih terdisable untuk share screen-nya. Oke, tunggu. Ya Tuhan. Masih terdisable? Masih terdisable, Pak. Hostnya minta tolong di enable dulu. Ya, tunggu Pak. Serul. Masih terdisable.
Enggak, bisa kos. Saya di Enggak bisa. Tes. Oh, iya. Ya, sudah bisa. Sudah bisa, Pak Srul? Sudah. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, bismillah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dalam hal ini hostnya ya. Oke, saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana tor dari latih tanding untuk fotografi. Yang pertama tema dalam fotografi Anda nantinya ya, adik-adik siswa ini itu tentang potret dunia pendidikan negeriku ya, potret dunia pendidikan negeriku. Jadi Anda bisa mengambil mungkin objek seperti guru atau apa dan seterusnya lah, tentang pendidikan lah ya secara garis besarnya. Oke. Peserta seperti halnya tadi di esai kurang lebih sama ya, yaitu pelajar tingkat SMA SMK dan sederajat, dan ini sifatnya perorangan ya. Jadi perorangan, satu orang ini hanya boleh mengirimkan satu karya fotonya ya, bukan per tim ya, perorangan. Saya skip saja yang ini, saya langsung lanjut ke peraturan umumnya. Yang pertama, peserta itu mengumpulkan karya berupa hasil foto sesuai dengan tema dan ketentuan yang di atas tadi. Ya, temanya tentang potret dunia pendidikan negeriku. Terus, karya merupakan hasil foto original dari peserta, belum pernah dipublikasikan dan memenangkan kompetisi apapun. Ya, ini kami akan cek melalui Google. Ya, Google sekarang sudah ada pencarian gambarnya ya, jadi bisa ketahuan kalau misalnya foto Anda pernah diikutkan dalam kompetisi atau lomba ya. Nah, foto ini tidak diperkenankan menyinggung sara, pornografi dan unsur promosi di dalamnya. Jadi ketika ada foto yang sudah masuk dalam kategori salah satu dari 3 kategori ini, otomatis kami diskualifikasi ya. Nah, makanya di sini keputusan Dewan Juri tidak dapat digugat ya, karena mungkin telah misalnya ya ada foto yang kami anggap ada pornografinya ya, otomatis kami diskualifikasi. Karya juga dikirim di alamat yang sama, www.kompetisi.undipa.id. Ya, peserta yang layak atau foto yang layak untuk mengikuti kompetisi akan melakukan presentase. Jadi presentase foto Anda ini nantinya pada hari H atau tanggal 19 Februari ya, di sekolah SMK Negeri 4 Parepare kalau salah ya. Pada hari H ya, pada hari H itu. Nah, pengumuman pemenangnya juga akan diumumkan pada hari H kegiatan itu juga ya. Nah, ketentuan lomba. Nah, yang penting nih ya. Pertama, pengambilan karya foto ini dilakukan dengan kamera handphone. Ya, jadi bukan kamera DSLR atau mirrorless ya, atau kamera-kamera mahal lainnya. Ya, tapi dilakukan dengan kamera handphone adik-adik sekalian. Ya. Nah, bagaimana kami mendeteksi bahwa ini adalah foto dari kamera handphone? Itu dengan melihat exe file-nya. Exe file dari foto yang dikirimkan nantinya. Ketika kami mendapatkan foto tanpa exe file, otomatis kami diskualifikasi foto tersebut. Ya. Nah, exe file ini ya otomatis nanti akan ngikut di foto yang Anda kirimkan, dan tentu juga Anda harus presentasikan nanti, harus perlihatkan gitu. Ya, pada saat presentase. Ya. Nah, peserta boleh melakukan editing minor atau standar pada fotonya, apakah itu cropping ya, memotong bagian tertentu,
terus mengatur sedikit exposure-nya, pencahayaannya, apakah kontras, saturation, brightness, dan lain-lain. Tidak boleh menambah atau mengurangi, ya biasa menyisipkan gambar lain ke di situ atau objek lain di dalam fotonya. Ya tidak boleh ada editing yang seperti itu. Cropping itu pun hanya dibatasi sampai 10% saja dari foto aslinya. Ya, sangat kecil ya. Jadi jangan terlalu over croppingnya ya, tapi cukup 10% saja dari foto yang asli. Bebas menggunakan ukuran dimensi apapun, mau landscape, mau portrait, ya ini maksudnya mau landscape mendatar atau mau portrait berdiri silahkan ya. Dan tidak boleh ada watermark di dalam foto tersebut. Apakah itu nama Anda, nama sekolah Anda, tahunnya dan seterusnya, tanggalnya dan seterusnya. Ya. Tidak boleh ada watermark dalam foto tersebut. Ya, dengan mengirim foto berarti sudah menyetujui persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia dan keputusan dewan juri ini tidak dapat diganggu gugat. Ya, jadi kami akan menunjuk juri yang sudah malang melintang di dunia fotografi, ya. Jadi sudah bisa melihat dengan banyak pertimbangan foto mana yang layak untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Oke, peraturan lomba. Ya, peserta wajib melakukan pendaftaran dan melengkapi administrasi di halaman ini kompetisi di pada.ac.id. Terus peserta dapat mengumpulkan karya pada rentang waktu yang diberikan panitia ya sampai tanggal 15 ya, mulai tanggal 1 kemarin hingga tanggal 15 Desember ya. Adik-adik bisa mengirimkan karyanya. Peserta hanya memaksimalkan mengumpulkan 1 buah karya maksimal 1 ya, ori dan editing ya. Ini mungkin yang terakhir saya tambahkan. Di file ori maksudnya ini file yang belum Anda edit sama sekali yang Anda kirimkan ya. Jadi ada 2 nanti di dalam file RAR itu, file orinya aslinya tanpa editing sama sekali, tanpa cropping ya. Terus file yang editing. Nah, file editing inilah nanti yang menjadi penilaian kami. Ya. Nah, di situ akan kelihatan nanti sejauh mana Anda melakukan perubahan, apakah minor atau mayor. Kalau perubahannya editingnya mayor, maka otomatis kami diskualifikasi. Ya, karena editing yang diperbolehkan di sini adalah editing minor saja. Ya. Dalam bentuk soft file dengan format RAR dengan nama filenya ini nama Anda, nama peserta, nama adik-adik di sini, terus underline LF ya. Ini singkatan dari lomba fotografi .RAR. Ya, jadi adik-adik menggunakan ekstensi seperti ini supaya nanti kami mudah untuk mendeteksi kepunyaan siapa ini karya ya, kepunyaan siapa ini foto. Nah, setelah Anda mengupload ya, Anda boleh memberikan informasi ya. Ini wajib memberikan konfirmasi kepada panitia ya, supaya kami bisa langsung mengecek apakah filenya sudah masuk atau tidak. Ya, dikhawatirkan ada masalah jaringan, Anda mengupload tiba-tiba putus, ternyata karyanya tidak berhasil terkirim ya. Jadi wajib untuk melakukan konfirmasi. Ya, kami akan memberikan feedback ya jika telah mengirimkan karya Anda. Nah, untuk teknisnya ini dia. Yang pertama temanya tadi potret dunia pendidikan negeriku. Ya, intinya adalah menunjukkan fenomena yang terjadi saat ini ya di dalam dunia pendidikan dan harapan pendidikan Indonesia ke depannya untuk lebih baik. Ya. Jadi ada harapan dari foto itu kita bisa melihat ada asa dari pendidikan Indonesia itu lebih baik ke depannya. Ya. Terus genrenya ya, genre fotonya ini adalah human interest. Jadi lebih kepada interaksi manusia di dalamnya. Jadi harus ada foto manusia di dalamnya. Nah. Ya. Jadi harus ada foto manusia di dalamnya. Terserah manusianya mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau dewasa. Ya, makanya itu tadi ya, tidak boleh ada unsur pornografi, ya. Jadi ketika ada karya yang tidak ada gambar orangnya, cuma gambar papan tulis kan misalnya, cuma foto papan tulis ke foto bangku sekolahnya kan, ya otomatis kami langsung diskualifikasi. Ya. Jadi harus ada gambar, ada orangnya di dalam itu, ada humannya di dalam foto tersebut. Oke.
ya bagaimana lah Anda melihat, adik-adik melihat, mengatur ya supaya terlihat lebih estetik dah, yang lebih indah kelihatan dari foto tersebut ya. Nah, hak cipta ya tetap milik Anda sebagai karya fotografer Anda, tetapi panitia juga memiliki hak untuk melakukan publikasi, tapi tidak dijual kok ya. Jadi karya-karya adik-adik ini, foto-foto adik ini tidak akan kami jual ya, karena ini milik kampus, masuk ke kampus, paling kami akan jadikan ya publikasi ya, publikasi kegiatan-kegiatan kami nantinya ya. Terus ya alur pendaftaran lomba ya, ini dia maksimal foto ya, saya langsung fokus ke sini ya karena yang lainnya ini sama dengan esai tadi. Maksimal foto filenya itu 20 MB. Ya, saya rasa ini untuk sebuah foto sudah cukup besar ya, 2 buah foto di dalamnya sudah cukup besar. Ya, format fotonya JPG ya, JPG, tolong diperhatikan ini JPG. Ya, terus resolusinya ya minimal 300 dpi. Ya, 300 dot per inch ya. Minimal ini ya. Ya, kalau di atasnya tentu otomatis kapasitasnya juga agak besar ya. Jadi diantisipasi kapasitasnya tidak melebihi 20 MB. Tadi format filenya sudah nama underline LF_rar, terus mendapatkan konfirmasi apabila pengumpulannya telah valid ya, kita akan informasikan. Nah, untuk tingkat provinsi ya terfavorit ini ya berdasarkan like terbanyak di Instagram ya. Tadi Pak Irfan sudah menjelaskan ya teknis pemilihan tingkat provinsi terfavorit ini. Ini adalah like terbanyak, jadi semua peserta ya, baik yang tidak juara ya, ataupun juara 1, 2, 3, silakan posting di Instagramnya ya, men-tag tag Undipa MKS ya, akun Instagram official kampus kami, judul karya Anda apa, dan tambahkan hashtag pendidikan Indonesia ya. Jadi memudahkan kalau kami mau mencari ya, tim juri mau mencari ya siapa foto yang masuk dalam kategori lomba ini pendidikan Indonesia ya, kami tinggal search hashtagnya maka muncul semua fotonya ya. Ya, penutupan voting ini, voting untuk juara favorit sehari sebelum ya kegiatan lomba di kampus Undipa berlangsung ya. Ini kegiatannya tanggal 5 Februari, berarti sehari sebelumnya ya, tanggal 4 ya, terakhir tanggal 4 ya. Silahkan jadi adik-adik silahkan promosikan IG Anda gitu ya, promosikan karya foto Anda ke teman-teman Anda untuk melakukan like ya, untuk melakukan like sebanyak mungkin ya. Like terbanyak akan kami undang ke Makassar untuk ya kembali mempresentasikan kembali fotonya lah ya di kampus nantinya. Oke. Selebihnya saya rasa ini bisa dibaca nantinya di ya, ini sudah ya. Ya, sudah Pak. Oke. Spesifikasinya bisa dibaca lebih lanjut lagi ya. Ya, cukup Pak. Oke. Sudah Pak Srul? Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Srul. Mungkin bisa di close share. Oh ya, selesai. Ya. Oke. Bapak Ibu yang lain ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan Bapak Ibu atau bisa raise hand. Oke, siapa ini ya? Yang kelima sudah oke, Min. Oh, sudah oke ya. Oke, baik. Mungkin nanti di ending kegiatan akan disampaikan. Ya, siap. Ya. Oke. Baik, berikutnya terkait dengan cabang lomba yang lain adalah Sormopi ya. Akan disampaikan oleh Pak Hasrib Eskom MT. Saya persilakan Pak Hasrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas Pak. Kedengaran ya? Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya dapat jawaban dari Pimprov. Ya, saya share dulu ya. Saya share dulu. Oke. Jadi sama dengan tadi, kalau Pak Asrul mungkin pada fotografi, kalau saya akan menjelaskan tentang short movie atau film pendek ya. Nah, nanti kalau misalnya mau melihat tournya, sama juga Anda bisa masuk ke menu kompetisi, kemudian pilih kategori lombanya, kemudian masuk ke kreatif short movie. Nah, di sini ada penjelasan singkat dan bagusnya adik-adik itu bisa mendownload saja nanti di button ini. Nah, saya sudah download, jadi saya bacakan dulu terkait dengan latar belakangnya. Intinya adalah remaja itu sangat suka eksis ya, dan saya kira itu sah-sah saja ya. Jadi tinggal digunakan saja untuk hal-hal yang positif seperti itu. Saya kira kalau kita lihat konten sekarang itu banyak sekali ya, banyak sekali konten-konten yang positif yang bisa kita pelajari atau menjadi sumbangsi ilmu ya bagi orang-orang yang menontonnya. Nah, tujuan kegiatannya adalah menciptakan ruang ekspresi minat dan bakat para pelajar dalam menuangkan gagasan dalam bentuk media audiovisual, kemudian mendorong terciptanya konten audiovisual yang kreatif dan positif di dunia maya, kemudian mempererat tali silaturahmi antar pelajar, ya karena nanti akan bertemu di cabang ya, beberapa sekolah, kemudian menciptakan atmosfer persaingan yang sehat sehingga membentuk karakter pelajar yang kreatif, inovatif, namun sportif. Kemudian meningkatkan citra sekolah, artinya tentu sekolahnya akan paling tidak masuk di berita, akan diposting, dan kalau juara itu pasti akan disebut. Untuk metode pelaksanaan sih, karya yang pertama adalah ya karya dalam bentuk video dengan format AVI, MPEG atau MP4. Biasanya umumnya sih MP4. Kemudian durasi video itu 5 sampai 10 menit ya, mulai dari open, kemudian kredit title-nya. Kemudian tema kegiatannya adalah setelah aku lulus ya. Jadi Anda menceritakan video yang memuat tema tentang setelah Anda lulus itu apa kira-kira. Kemudian video tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Saya kira ini semua menjadi item yang wajib yang harus dihindari dalam setiap konten. Kemudian merupakan karya orisinil, artinya memang video tersebut merupakan karya asli dari Anda, bukan video dari orang lain yang Anda klaim sebagai bagian dari karya Anda. Kemudian peserta bisa dalam bentuk perorangan atau tim. Ya. Kalau tim ini maksimal 3 orang. Kemudian karya akan diupload ke YouTube dan mengirimkan link YouTube. Jadi mengirimkan link, maaf ya, mengirimkan linknya. Jadi linknya itu nanti akan dimasukkan ke form khusus ya, yang ada di situs kompetisi.undipa.ac.id. Kemudian peserta diwajibkan untuk melakukan presentasi film pada hari Halomba. Artinya nanti di cabang bagi yang telah mengunggah videonya, silahkan nanti datang pada saat hari H pertandingan di cabangnya. Kemudian pengumuman pemenang akan diumumkan pada hari H lomba. Kemudian lomba akan dilaksanakan dalam 2 tahapan. Saya kira ini juga sudah dijelaskan tadi. Tahap pertama dilaksanakan pada sekolah yang ditunjuk oleh cabang dinas dan akan dipilih 3 peserta terbaik. Juara 1, 2, 3, 2, 3. Peserta yang mendapat juara 1 pada tahap pertama nanti akan berkompetisi dari yang akan dikirim, yang akan bertemu di ada yang bocor ini. Saya cek dulu. Oke, maaf ya, ada yang bocor tadi. Jadi masing-masing juara 1 nanti akan terpusat di Universitas DIPA ya untuk
pertandingan terpusatnya seperti itu. Nah, untuk penilaian, poin pertama adalah substansi dari isi video, kemudian kreativitas, berikutnya teknik pengambilan video. Saya kira pencahayaan, suara, gambar, dan seterusnya itu akan menjadi bahan pertimbangan. Kemudian kesesuaian dengan film dengan tema. Jadi kami tahu bahwa adik-adik itu luar biasa kreatifnya, tapi ingat temanya harus setelah aku lulus. Saya kira untuk peserta sudah jelas juga. Jumlah tim maksimal adalah 3 orang. Ya. Jangan lupa untuk kategori apa tadi Pak Komang namanya, terfavorit ya. Favorit itu juga akan dihitung dari bukan Instagram tapi dari like YouTube yang Anda telah upload di channel masing-masing seperti itu. Jadi silahkan dipromosikan videonya ke teman-temannya, ke sosmed, karena itu juga menjadi bagian dari perhitungan poin ya untuk juara favorit nantinya. Seperti itu. Saya kira dari saya Pak Komang sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sri telah menyampaikan terkait dengan kopi. Ada hal yang kurang jelas Bapak Ibu sekalian boleh ditanyakan atau raise hand. Ada? Tidak ada? Oke, ada. Pak Ghazali, saya persilakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Ini saya lihat di menu registrasi atau pendaftaran untuk short movie ini, di situ kan di Juknis 3 orang, tapi untuk pendaftaran individu sifatnya. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Iya Pak. Ya, jadi walaupun misalnya yang daftar 1 orang, tapi kan nanti ada penjelasan di dalamnya itu bisa masukkan 3 nama. Karena istilahnya wakil. Kalau untuk yang mendaftar itu wakilnya, nanti di dalam formnya itu ada nama anggotanya. Oh, jadi leader tim begitu Pak ya? Ya, mewakili lah. Oke, siap. Baik Pak. Ya, jelas, pentingnya adalah isi dari karyanya itu mencakup 3 orang, gitu Pak Srip ya. Oke, yang mengupload hanya 1 orang saja Pak, boleh ketuanya atau mungkin yang lain. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang kurang jelas, boleh? Oke, mungkin bisa di close share Pak Asrip. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, adik-adik sekalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Baik, ya Pak. Ya, selamat bergabung Pak. Tadi Pak, saya punya usul bagaimana kalau juknis yang disampaikan tadi supaya lebih jelas, dikirim Pak, nanti panitia atau masing-masing calon peserta lomba di sekolahnya bisa tahu. Karena kalau tidak dikirim ulang secara tadi itu rekaman atau apanya, supaya lebih jelas, supaya tidak ada yang merasa bahwa saya tidak hadir, maksudnya terputus karena faktor jaringan, keadaan dan sebagainya Pak. Oh iya, betul Pak, betul ya. Nah, sebenarnya semua TOR atau juknis di masing-masing cabang lomba itu Bapak Ibu sekalian bisa mendownload di website ini. Nanti saya kirim aja nih lah di chat ya. Iya. Di kompetisi undipa.ac.id. Iya, Pak. Itu ada di menu download Bapak Ibu, kompetisi di sini ada 4 ya. Misalkan yang belum tersampaikan itu adalah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian ini bisa di-download. Teknisnya ada di sini. Tinggal di-download saja Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu Pak Taha. Iya, siap Pak.
Oke. Nah, terakhir dapat saya jelaskan ya, karena PIC-nya ini sedang membawakan seminar di ruangan sebelah. Jadi saya perlu sampaikan juga, ini cabang lomba yang terakhir itu adalah poster yang terkait dengan literasi digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi poster ini sebenarnya isinya atau tujuannya ya tentunya yang pertama adalah meningkatkan kreativitas siswa dalam hal desain grafis begitu ya. Kemudian melatih siswa membuat konten informasi publik sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian yang ketiga melakukan literasi digital di kalangan siswa melalui hasil karya poster tentunya. Dan yang keempat melatih siswa bekerja sama dalam tim. Oleh karenanya di cabang lomba poster ini bisa berkelompok atau bertim. Kemudian yang kelima melatih siswa mempresentasikan hasil karya di depan publik. Nah, oleh karenanya memang nanti di tanggal 19 itu siswa akan mempresentasikan apa yang dia buat gitu ya. Nah, kemudian di poster ini itu ada tahapan-tahapannya. Sebenarnya peserta bisa memilih satu di antara 4 topik yang bisa diangkat dalam sebuah poster. Yang pertama itu terkait dengan skill digital. Yang kedua itu temanya terkait dengan keamanan digital. Kemudian yang ketiga terkait dengan etika digital. Kemudian yang keempat adalah budaya digital. Jadi 4 pilar literasi digital ini kemudian dikemas dalam sebuah poster yang kreatif tentunya dari semua peserta. Nah, kemudian setiap sekolah dapat mengikutsertakan lebih dari 1 tim. Kemudian di mana setiap tim itu terdiri dari maksimal 3 orang siswa atau satu kelompok maksimal 3 orang, begitu ya. Tetapi satu sekolah bisa mengirim lebih dari 1 kelompok. Kemudian yang kedua, setiap tim hanya dapat memilih 1 topik dari 4 topik literasi digital yang disediakan. Tadi terkait dengan budaya digital, etika digital, skill digital, dan keamanan digital. Pilih salah satunya. Satu kelompok hanya boleh mengajukan 1 topik. Kemudian yang ketiga adalah poster yang dibuat itu ukurannya 60 cm dikali tinggi 160. Desain posternya 60 lebarnya, 160 itu adalah tingginya. Oke, kemudian pada bagian kanan atas poster itu meletakkan logo Undipa dan logo sekolah peserta. Masing-masing di atas poster ya. Logo peserta sekolah dan logo Undipa. Kemudian penggunaan gambar merupakan gambar original yang di-capture atau didesain oleh anggota tim. Jadi tidak boleh mengambil desain gambar dari download internet dan segala macam. Artinya semua gambar itu didesain oleh peserta. Gitu ya. Kemudian nah, tahapannya tadi sudah dijelaskan. Jadi semua peserta akan melakukan registrasi terkait dengan pelaksanaan lomba ini. Kemudian yang ketiga itu adalah tahapan pengiriman karya poster. Yang ini bisa diwakili oleh 1 orang gitu ya. Kemudian tetapi dalam desain poster harus menampilkan atau mencantumkan nama anggotanya. Misalkan si A, si B, si C. Gitu ya. Kemudian tahapan penilaian nanti akan dilakukan oleh tim kami. Dalam hal ini adalah juri, kami sudah menetapkannya. Dan di cabang ini pun juga akan dipilih juara 1, 2, 3 di masing-masing cabang dinas. Tetapi yang mewakili cabang dinas wilayah 8 hanya 1 orang saja dari cabang lomba ini. Itu adalah juara 1 yang akan mewakili ikut lomba di Undipa Makassar. Kemudian kriteria penilaian dari poster ini pun juga sudah disertakan dalam TOR ini. Yang pertama adalah kesesuaian alur cerita pada poster dengan topik literasi digital yang dipilih.
itu presentasinya 25%. Kemudian yang kedua, original design poster. Jadi tidak boleh peserta itu mendownload foto atau gambar dari internet. Jadi gambar itu harus betul-betul didesain sendiri. Kemudian yang kedua adalah layout atau tata letak gambar, itu 15%. Pewarnaan dan bentuk huruf yang digunakan kesesuaiannya itu 15%. Dan yang cukup besar juga adalah nanti pada tanggal 19 peserta akan mempresentasikan hasil karya yang dibuat itu 25%. Nah, nilai tertinggi nanti itu adalah 100 dan nilai terendah adalah 10. Nah, peserta yang bisa mengikuti ini adalah peserta SMA, SMK, MA sederajat gitu ya, se-Sulawesi Selatan. Dalam hal ini adalah wilayah 8. Baik itu kelas 10 sampai dengan kelas 12. Boleh untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, sekira begitu terkait dengan poster tentang literasi digital. Ada 4 pilar yang boleh dipilih: keamanan, kemudian skill digital, kemudian budaya digital, dan etika digital. Oke, sekira begitu Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang perlu ditanyakan sekaitan dengan seluruh kegiatan kita pada hari ini? Kami persilakan. Apakah ada hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Apakah cukup jelas? Ya, cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dalam waktu dekat, minggu depan, tim kami akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu sekalian untuk lebih memantapkan kegiatan kita hari ini, dan harapannya Bapak Ibu sekalian mendorong siswa-siswinya untuk terlibat dalam kegiatan latih tanding yang kami laksanakan setiap tahun ke depan, dan diawali pada tahun ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sekira demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini, dan tentunya kepada Bapak Taha ya selaku PIC atau selaku sekolah yang menjadi host di Cabang Dinas Wilayah 8 yang melingkupi dari Kabupaten Baru, Pinrang, dan Parepare. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juara untuk ini yang 3 di sini diuji. Di seleksi 3 kabupaten. Oke, link Zoom ini saya close ya Bapak Ibu sekalian. Link grup untuk peserta dari SMA 2 Pinrang ini kami akan segera buatkan di masing-masing cabang lomba. Jadi ada 4 grup nantinya di masing-masing wilayah cabang dinas. Kami akan buatkan untuk koordinasi lebih detail terkait dengan pelaksanaan lomba ini. Oke.
Oke, kalau sudah tidak ada, saya close pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.